One in Christ, united in mission. Satu dalam Kristus, bersama-sama kita bersatu di dalam misi. Itulah tema yang ditetapkan oleh Bapak Suci untuk perayaan hari Minggu anak-anak misioner hari ini, pada hari Epifani. Tahun ini hari anak misioner itu sudah yang ke 183 anak-anak yang terkasih. Ada yang sudah lahir belum? 183 tahun yang lalu. Ada? Yang udah lahir ada? 183 tahun yang lalu? Ada? Enggak ada, enggak ada. 183 tahun yang lalu eyang-eyang yang ada di sini pun belum lahir tuh. Tapi gereja sudah berpikir tentang karya misi. Maka sudah ditetapkan ada satu hari Minggu pada Epifani, dulu disebut Pesta Tiga Raja. Pada hari itu secara khusus anak-anak dikumpulkan untuk bersama-sama merayakan hari penampakan Tuhan, hari Kristus Raja, sambil berpikir apa sih maknanya? Maknanya adalah melihat bahwa kelahiran Yesus bukan untuk satu orang atau satu kelompok bangsa, tetapi kelahiran Yesus untuk seluruh bangsa dari seluruh dunia. Wartakanlah sampai ke ujung-ujung bumi, kata Yesus kan. Nah, kalau tidak ada yang mewartakan, apakah kabar sukacita itu bisa sampai ke ujung bumi? Enggak bisa kan? Harus ada yang mewartakan kan. Oh, bisa Romo pakai WA. Zaman sekarang pakai WA, tapi pakai WA kan berbeda. Hanya satu arah. Ya, lihat di situ ada 1, 2, 3 orang berjubah. 3 perempuan muda berjubah. Kenal kan semua mereka, anak-anak. Suster-suster dari Kongregasi Lambung Kudus yang berkarya di paroki ini sejak tahun 2019. Suster Fiska sudah 1 tahun datang di sini. Yang 2 ini cuma numpang transit. Numpang lewat. Karena mereka akan berangkat untuk pembinaan lebih lanjut di Roma. Enak amat jadi suster berangkat ke Roma gratis. Ayo makanya, ayo jadi suster anak-anak. Mari jadi suster. Ya, hari ini kita berdoa untuk anak-anak supaya tumbuh panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati kan. Oleh karenanya yang mau berangkat gratis seperti suster-suster, ada yang ke Roma, ada lagi satu suster akan berangkat ke Amerika menjadi misionaris. Menjadi misionaris di negara yang negara ho yang keren itu kan. Tapi ada juga suster-suster MSC yang berkarya di Brazil, di Taiwan, di Tiongkok masih ada nggak tahu, di beberapa tempat, di Filipina banyak, di Brazil mereka juga berkarya. Ada suster-suster dari Indonesia yang pernah beberapa kali transit di sini, mereka berangkat ke Brazil juga untuk mewartakan kabar sukacita. Berbeda kalau pakai WA kan cuman hari ini hari Minggu selesai. Tapi kalau ketemu kan bisa jelasin seperti ini, bisa ngobrol, bisa dialog, bisa bertanya, bisa ada yang menjawab. Oleh karenanya tetap dibutuhkan kebersamaan untuk karya misi ini dengan mengutus orang-orang langsung ke tempat-tempat misi itu. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari anak misioner ke-183. Kita diajak untuk bersama-sama berdoa supaya semua di dalam Kristus, membangun sebuah kebersamaan untuk karya misi. Hari ini tadi diawali misa dengan prosesi ya. Prosesi siapa yang dibawa tadi digotong sama teman-teman THS THM itu? Yang digotong-gotong tadi siapa? Siapa coba? Tahu? 3 raja. 3 raja itu namanya siapa? 1. Ya. Gaspar atau Kasper ya, boleh. 1 Gaspar. Yang kedua siapa? Baltasar ya, Baltasar. 1 lagi Melkior. Gaspar atau Kaspar, Melkior dan Baltasar. Itu kalau disingkat nama depannya menjadi CMB. Kalau kita ingat CMB ini, kita selalu ingat
setiap hari Minggu Epifani kita bersama-sama memberkati, berdoa berkeluarga, sekeluarga kumpul, berdoa mohon supaya Tuhan memberkati rumah kita masing-masing. Tuhan datang ke rumah kita, kemudian ditandai kedatangannya dengan satu tradisi gereja yang sudah berabad-abad, yaitu menggunakan kapur Epifani untuk menuliskan di ambang pintu, di jenang pintunya itu di atas. Kalau ininya yang dari aluminium, ya sudah ganti di daun pintunya. Kalau daun pintunya juga aluminium, ya di temboknya aja lah. Bisa ditulisin kok di atas kan, ditulisin tahun yang bersangkutan 2026. 20-nya di depan, 26-nya di paling belakang. Terus kasih tanda salib, tanda tambah C, tanda tambah lagi M, tanda tambah lagi B, CMB. CMB 20, CMB 26. Artinya kita mengundang Tuhan untuk datang pada hari itu, supaya seluruh rumah setelah berdoa bersama keluarga, nanti para bapak, ibu mengajak anak-anaknya untuk berdoa bisa di dalam rumah berdoa dulu, kemudian keluar beri tanda itu dengan kapur yang akan dibagikan nanti. Kalau tahun-tahun lalu kan yang dibagikan hanya kapur Epifani yang diberkati di dalam perayaan Ekaristi. Tapi mulai tahun ini kita tambah dengan air suci. Air suci yang nanti bisa digunakan oleh keluarga-keluarga untuk memerciki seluruh rumahnya. Dari 1027 kepala keluarga di paroki ini, 3.000, hampir 3.300 umat. Dari 1027 kakak yang rumahnya sudah diberkati, paling juga berapa? 100? Nggak nyampe kali ya. Nah, kita bisa lakukan itu sendiri. Gereja menyediakan fasilitas kapur Epifani dan air suci. Gunakan untuk memberkati rumah Anda semua. Jadi anak-anak nanti minta ke orang tuanya, yuk Pak, Bu, kita kumpul yuk, kita doa yuk. Mumpung Epifani, kumpul bersama-sama, doanya yang seperti apa, itu sudah dibagikan ke para ketua lingkungan untuk dibagikan lagi ke umat-umatnya. Kalau belum dibagikan, kirim WA ke ibu lingkungan atau bapak ketua lingkungan, Pak, Bu, tolong dong kirimin doanya itu. Dan doa itu gunakan bersama-sama. Nanti akan diberikan panduan singkat seperti apa supaya kita paham semua. Kembali ke soal akronim tadi, C, M, B, Kaspar, Melkior, Baltasar. Gereja akronim yang sama diberi kepanjangannya dalam bahasa Latin, yaitu otak nih. Harus nyontek deh. Christus mentionem benedicat, artinya Kristus memberkati rumah ini. Dan itu semua doanya akan dibagikan, sudah dibagikan oleh para ketua lingkungan supaya bisa di-share. Gunakan aja ini. Nanti berdoa sampai rumah, kumpul atau sore atau malam, kumpul bersama-sama di rumah, ajak anak-anak berdoa, mohon supaya Tuhan memberkati rumah itu. Supaya ada damai, ada kasih, ada saling pengertian sepanjang tahun di rumah itu. Maka doakan bersama-sama di dalam keluarga. Biasakan kita lakukan tradisi-tradisi gereja yang bagus sekali, yang indah sekali. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, semua bacaan hari ini berbicara tentang bagaimana Allah menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi daging itu bukan untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh dunia. Bacaan pertama kita mendengar bagaimana di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa datang, di mana ada terang di atasnya, dari seluruh dunia datang, dilambangkan dengan kedatangan 3 orang Majus atau 3 raja dari timur itu. Mereka datang dengan panduan terang. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva, dari Sheba. Mereka datang semua. Artinya Allah yang menjadi manusia itu, Kristus, anak-anak Yesus yang lahir di Betlehem itu,
kehadirannya menjadi daya tarik bagi seluruh bangsa untuk memuliakannya. Universalitas gereja diperlihatkan di dalam perayaan Epifani. Yang kedua, di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan juga dengan jelas sekali, berkat pewartaan Injil yang dilakukan oleh siapa pewartaan Injil? Anak-anak, oleh para misionaris. Ya. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus Yesus. Jadi Sang Sabda yang menjadi manusia itu, Yesus yang menjadi Sang Juru Selamat itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh orang dari seluruh dunia, agar orang-orang bukan Yahudi pun menjadi ahli waris surga, menjadi anggota-anggota dari tubuhnya. Dan di dalam Injil dengan jelas kita diperlihatkan bagaimana 3 raja datang dari jauh untuk menemui Yesus. Hari ini diproklamasikan, diperkenalkan kanak-kanak Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, kepada seluruh dunia yang diwakili oleh 3 raja atau 3 orang Majus. Semoga kita pun yang merayakannya pada hari ini semakin terbuka hati kita dengan tugas perutusan kita untuk mewartakan kabar sukacita. Amin.